Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi konsep dan desain relational database. Terdiri dari saya sendiri, Wirta Dewananda dengan NIM 2020-174, dan yang kedua ada Tasya Febi Yolanda dengan NIM 2020-206. Oke, yang pertama database. Database itu apa sih? Database itu adalah seperangkat koordinasi beberapa file data yang terpusat dan saling berhubungan dan disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Nah, database ini menggunakan menggabungkan catatan-catatan yang sebelumnya disimpan dalam beberapa file yang terpisah ke dalam kelompok umum yang melayani berbagai pengguna dan aplikasi pengolah data. Nah, di sini ada contoh dari database itu sendiri. Di sini kalau kita lihat dari gambar, itu database itu terdiri dari file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Artinya di dalam database terdiri atas 3 file, gitu. Ada file pelanggan, penjualan, dan persediaan. Contoh kita lihat file persediaan. File pelanggan. File pelanggan itu mencakup ada catatan 1 pelanggan, catatan 2 pelanggan, dan catatan 3 pelanggan. Catatan 2 pelanggan 2 itu terdiri juga dari field 1, field 2, sampai field 6. Jadi, database ini mencakup keseluruhan gitu, dari pelanggan, penjualan, sampai persediaan. Nah, di sini ada namanya sistem manajemen database atau disingkatnya DBMS gitu. Nah, ini adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam suatu database. Nah, database ini ada juga administratornya atau adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dan mengelola database. Gitu. Oke, selanjutnya adalah menggunakan gudang data untuk bisnis intelligence. Nah, gudang data atau data warehouse adalah satu atau lebih database besar yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk proses transaksi. Nah, ini di garis bawah. Ada 2 teknik utama yang digunakan business intelligence dalam memproses, yaitu memproses secara analitikal, secara online, dan penggalian data. Nah, gudang data ini tidak menggantikan database gitu dalam pemrosesan transaksi. Nah, mereka ini adalah saling melengkapi dengan memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan strategis. Nah, makanya bedanya gudang data dengan database, kalau gudang data itu dia memperbaharui filenya atau memperbaharui sistemnya tidak secara real time. Biasanya dia secara periode, bisa dia dalam setahun atau per 6 bulan. Sedangkan kalau database, dia itu perubahan secara real time. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dari pemrosesan analytical. Analytical itu adalah menggunakan beberapa query untuk membuat hipotesis hubungan antar data. Nah, query itu apa sih? Query itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Contohnya dari pemrosesan analytical yaitu ketika manajer itu dapat menganalisis pembelian pemasok selama 3 tahun terakhir. Diikuti dengan query. Query itu adalah pertanyaan tambahan yang digali untuk menurunkan level dengan mengelompokkan pembelian berdasarkan nomor komponen dan periode fiskal. Nah, yang kedua ada penggalian data. Penggunaan analisis statistik yang canggih termasuk teknik-teknik cerdas buatan atau artificial intelligence seperti jaringan saraf untuk menemukan hubungan yang tidak dihipotesiskan dalam data. Contohnya apa sih? Contohnya itu adalah perusahaan kartu kredit. Nah, perusahaan kartu kredit ini menggunakan sistem penggalian data untuk mengidentifikasi penggunaan pola-pola indikatif pada suatu kecurangan. Oke, selanjutnya itu adalah ini adalah contoh dari pendekatan file dan pendekatan database. Nah, kalau kita lihat pendekatan file di sini, itu terdiri dari beberapa macam file. Gitu. Ada file induk 1, 2, dan 3. File induk 1 itu mencakup fakta A, B, C, D berkaitan dengan program penjualan. Begitu dengan file induk kedua, itu mencakup A,
C, E, F, itu berkaitan dengan proses pengiriman, dan selanjutnya file induk 3 itu berkaitan dengan program penagihan. Nah, berbeda dengan sistem pendekatan database. Nah, ketika sistem database itu semua fakta dari file induk 1, 2, 3 dijadikan satu, kemudian diproses oleh suatu sistem manajemen database atau kita tadi sebut DBMS, kemudian barulah menghasilkan proses penjualan, pengiriman, dan penagihan. Jadi, kalau pendekatan file ini dia tidak terintegrasi. Sedangkan pendekatan database, kalau kita lihat dari bagian ini, dia terintegrasi. Nah, di sini penjelasannya. Pendekatan file itu menempatkan beberapa file induk. Nah, di sini ada file induk 1, 2, dan 3. Nah, perusahaan akan membuat beberapa file dan program yang baru setiap kali kebutuhan akan informasi akan timbul. Jadi ketika informasi itu dibutuhkan, maka dia akan menciptakan program baru lagi. Gitu. Nah, sedangkan kalau pendekatan database itu adalah sumber daya organisasi yang digunakan oleh siapa saja gitu, dan dikelola untuk keseluruhan organisasi, bukan hanya mengelola departemen saja. Gitu. Nah, makanya di database ini dia bukan cuma mengelola program penjualan, bukan hanya mengelola program pengiriman, cuman dia dapat mengelola berbagai macam departemen gitu, bukan hanya satu departemen. Berbeda dengan pendekatan FA. Gitu. Oke, next. Yang selanjutnya adalah keunggulan dari sistem database. Nah, database ini dapat memberi organisasi keuntungan-keuntungan seperti satu, integrasi data. Tadi yang kita udah contohkan, yaitu coba kita balik lagi. Nah, kita contohkan, nah ini dia terintegrasi antara program penjualan, pengiriman, dan penagihan. Tidak perlu dia terbagi-bagi seperti pendekatan file itu. Mungkin contoh lainnya yaitu adalah database karyawan. Nah, ini karyawan ini kan dia menggabungkan file induk penggajian, personal, dan keterampilan kerja. Jadi mereka terintegrasi antara ketiga tersebut. Jadi tidak perlu ribet-ribet harus buka file ini, buka file penggajian, personel, dan keterampilan kerja karena semuanya sudah terintegrasi. Yang kedua, pembagian data. Nah, data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna yang sah. Database dapat dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau informasi mendetail yang mendasari suatu laporan. Gitu. Yang kedua, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Nah, apa namanya? Oleh karena item-item data biasanya hanya disimpan sekali, gitu kan, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. Yang kedua ada independensi data. Nah, data-data dan program-program yang menggunakan independen satu sama lain masing-masing dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Nah, independensi ini memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. Yang kedua, ada analisis lintas fungsional. Nah, pada sistem database, hubungan seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Seperti itu contohnya. Oke, next, yaitu mengenai sistem database. Nah, sistem database itu terbagi menjadi dua. Ada tampilan logis dan fisik atas data, dan yang kedua ada skema. Nah, kita bahas dulu yang pertama, tampilan logis dan fisik atas data. Nah, di sini terdiri dari layout catatan atau record layout. Nah, pengertiannya adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang field data serta tipe data yang disimpan dalam suatu file gitu. Nah, dalam layout catatan itu terdiri dari tampilan logis dan tampilan fisik. Apa sih bedanya tampilan logis dan tampilan fisik? Tampilan logis itu adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antar data, yaitu yang digarisbawahi adalah hubungan antar data. Nah, kalau tampilan fisik atau physical view yaitu mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam suatu sistem komputer.
parameter. Nah, yang kedua ada skema, yaitu skema itu adalah deskripsi elemen-elemen data dalam suatu database, kemudian hubungan di antara mereka, dan modal logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari tampilan logis dan fisik atas data. Nah, di sini kita lihat dari bawah dulu, database. Database, kemudian ke sistem informasi, dan DBMS. Nah, dari suatu database itu dikelola oleh sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini menerjemahkan permintaan DBMS ke dalam instruksi-instruksi secara fisik, mengambil data dari berbagai alat penyimpanan. Gitu. Jadi dia mengambil database untuk digunakan oleh suatu DBMS. Gitu. Nah, DBMS ini fungsinya menerjemahkan tampilan logis dari pengguna ke dalam instruksi di mana data sebaiknya diambil dari database. Nah, dari DBMS ini muncullah tampilan logis pengguna A dan tampilan logis pengguna B. Pengguna A itu pengen nyari akun setelah jatuh tempo. Nah, ini terbukti Jackson saldonya sekian, harinya sekian. Houston saldo sekian dan harinya sekian, dan selanjutnya. Dan yang kedua, tampilan logis B atau pengguna B, dia itu ingin cari penjualan Oktober berdasarkan wilayah. Nah, jadi penggabungan dari tampilan logis fisik atas fisik dan tampilan logis dan fisik atas data. Nah, perangkat lunak DBMS ini menghubungkan cara data secara fisik disimpan dengan tampilan logis dan data setiap pengguna. Nah, DBMS ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat query, atau memperbarui suatu database. Nah, selanjutnya ada skema. Skema itu dia, kalau kita mengacu pada gambar tersebut, itu dibagi menjadi 3 level. Ada level eksternal, level konseptual, dan paling bawahnya adalah level internal. Kita mulai dari level eksternal dulu. Level eksternal itu adalah pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database masing-masing mengacu pada sebuah subskema. Nah, subskema itu kayak gimana sih? Subskema itu adalah, coba kita lihat di gambar, itu ada subskema A, pengguna B, dan pengguna C. Nah, di sini ada seperangkat tampilan logis dari pengguna individu dari bagian-bagian dalam suatu database. Yang kedua ada level konseptual, itu gambaran tampilan organisasi yang menggambarkan keseluruhan database. Gitu. Nah, di sini terlihat nih dari organisasi penjualan, kemudian divisi penjualan, penerimaan kas, pelanggan, dan persediaan. Nah, baru di level internal itu dijelaskan secara rinci gitu mengenai catatan, definisi, alamat, dan indeks. Gitu. Jadi juga menjelaskan bagaimana data tersebut disimpan dan diakses. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari bawah ke atas, jadi kalau dari level internal itu terdiri dari catatan-catatan seperti catatan persediaan, catatan penjualan. Naik lagi ke level konseptual, itu adalah keseluruhan gambaran dari sistem database itu, yaitu dari penjualan, persediaan, penerimaan kas, dan pelanggan. Kemudian naik lagi ke level eksternal. Nah, di level eksternal ini itu dibagi menjadi subskema A, subskema B, subskema C, dan selanjutnya. Itu berdasarkan nanti suatu individu berdasarkan keperluannya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sistem database. 3. Kamus data yang berisi informasi mengenai struktur database, yaitu terdapat catatan dalam kamus untuk menjelaskannya. Dan yang keempat, bahasa DBMS. Ya, ini terdiri dari 4. Yang pertama itu bahasa definisi data atau Data Definition Language. Merupakan membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis setiap pengguna, dan merinci catatan atau hambatan keamanan file. Dan yang kedua, bahasa manipulation atau data manipulation language. Mengubah isi data termasuk membuat data, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Dan yang ketiga, bahasa query data atau data query language. Adalah bahasa level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat
mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyortir, memesan, serta menunjukkan data. Dan yang terakhir, penulisan laporan. Menyederhanakan pembuatan laporan. Kamus data, ini salah satu contohnya. Biasanya pada menunya itu terdapat nama elemen data, description, catatan yang dimuat, sumber, panjang file, tipe file, program, output muatan, dan nama lain. Pada nama elemen data itu terdapat nomor pelanggan. Nomor pelanggan itu biasanya mengidentifikasi terdapat masing-masing pelanggan gitu. Sedangkan nama pelanggan itu yang tercantum biasanya nama lengkap. Sedangkan alamat sesuai nama alamat pelanggan. Serta batas kredit itu biasanya batas maksimum yang dapat diperpanjang untuk pelanggan tersebut. Dan saldo ya sesuai dengan jumlah saldo dan saldo tempo dari pelanggan pada pembelian kredit. Sedangkan catatan yang dimuat itu biasanya catatan pelanggan, seperti catatan piutang, seperti itu. Sedangkan sumber data itu biasanya kayak ada nomor pelanggannya, pesanan awal, atau aplikasi kredit yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Next, database rasional. Itu merepresentasikan skema level konsultasi dan eksternal sebagai data simpanan dalam data dua dimensi. Selanjutnya itu tipe-tipe atribut. Yang pertama tuh kunci utama atau primary key atau atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus meneliti, mengidentifikasi suatu barisan tertentu dalam sebuah tabel. Kunci utama juga disebut dengan atribut tunggal. Baik, selanjutnya yang kedua itu kunci asing atau forget key atau atribut dalam tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya dan digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Membuat desain data base rasional untuk SSN, SSINC. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Yang kedua, memvariasi jumlah kolom dengan catatan faktur penjualan dan data pelanggan sekali dan menambah kolom tambahan untuk menyatat setiap item yang terjual. Dan yang ketiga tuh solusi atau perangkat tabel. Dan ini berikut contoh penyimpanan data penjualan SS dengan menambah kolom untuk setiap tambahan barang yang dijual, seperti yang ada di buku. Dan yang kedua ini 4.3 itu contoh penyimpanan data penjualan untuk SS dalam satu tabel. Dua pendekatan desain database. Yang pertama normalisasi, yaitu mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database rasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Dan yang kedua adalah pemodelan data semantik, menggunakan pengetahuan atau proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database tersebut, atau 3NV. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.